Selanjutnya, mereka bergotong royong menggali tanah dengan pisau dan linggis kecil. Pada kedalaman sekitar setengah meter, ucapan dia segera terbukti. Mereka mendapatkan tengkorak dan sepasang tulang paha manusia. Penemuan tulang belulang itu membuat dua wanita itu sejenak kehilangan kata-kata. Mereka tercengang dengan kebenaran yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Isu pembunuhan itu rupanya menjadi sebuah kenyataan yang paling nyata. Sumi tidaklah kabur dari Trisno, melainkan telah dihabisi seseorang dan sebagian jasadnya terkubur di lahan milik Bondo. Malam ini juga kita harus melaporkan Bondo, ujar dia. Mudah-mudahan dia dihukum mati. Dia dan Mani bersiap-siap pulang. Untuk alasan hukum, tulang-tulang itu dibiarkan di tempatnya. Mani mengatakan apabila diizinkan, ia akan menghubungi suaminya untuk menjaga tempat itu. Kemudian terdengar handphone dia berbunyi. Sebuah panggilan dari Trisno. Halo mas. Dia, maaf aku tadi nggak menghubungi kamu balik karena pulsaku habis. Sekarang aku sedang di jalan pulang. Mas Trisno pulang? Aku cemas banget sama kamu. Mungkin setengah jam lagi aku sampai. Tahu kalau suaminya sudah dekat, dia berkata pada Mani bahwa ia harus segera pulang. Mbak Diah mau pulang sendiri? Sebaiknya begitu. Suami saya sudah di jalan pulang. Bu Mani sudah telepon suaminya. Mani hendak mengatakan sesuatu, tapi ia keburu ditelepon oleh seseorang. Ia pun menjawab panggilan itu. Tidak banyak kata-katanya terdengar, hanya iya, dan iya, seraya terus memandangi dia. Penasaran dengan telepon itu, dia bertanya, "Suami Bu Manih yang menelepon?" Manih memungut linggisnya, lalu berdiri dan menjawab, "Mas Bondo." Tanpa berpikir dua kali, dia meninggalkan wanita itu secepatnya. Manih sempat berteriak dan berusaha menahannya, tetapi dia kabur sangat cepat. Harapan dia tinggal satu, yaitu suaminya cepat tiba, kemudian ia bisa melaporkan kejahatan Bondo. 20 menit berlalu sejak Trisno menghubunginya. Dengan kata lain, Trisno seharusnya tak lama lagi akan sampai. Selain itu, ia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Sebilah pisau dengan sarungnya terselip di balik jaket, meski ia tak berharap akan memakai senjata itu. Bagaimanapun, ia tak menyangka Manih bersekutu dengan Bondo. Ia sangat yakin, rupa-rupanya dialah yang melempar kaca rumahnya beberapa jam yang lalu. Kebencian dia pada perempuan itu tiba-tiba memuncak. Meski demikian, ia percaya masih ada jalan untuk membuktikan kebenaran. Cepat atau lambat wanita itu pasti akan menanggung akibatnya, walaupun ia berusaha menghilangkan barang bukti. 10 menit yang dinanti, Trisno belum juga sampai. Dia harus menunggu lebih lama. Setiap detik terasa sangat mencekam. Ia jadi mudah terusik oleh setiap perubahan yang mengusik kesunyian. Padahal kesunyian itu saja sudah mencekam. 1 jam berlalu tanpa kejelasan. Tidak dapat dipastikan Trisno di mana berada. Dia mulai mencemaskan keadaan suaminya. Tidak mustahil Manih beserta Bondo, dan mungkin juga dibantu Jamil, sudah merencanakan siasat buruk terhadap Trisno. Sontak dia menggundah tidak karuan. Ia berjalan mondar-mandir untuk menengok situasi di luar, berharap suaminya tidak mendapatkan nasib buruk. Menjelang pukul 3 dini hari, akhirnya dia melihat nyala lampu mobil di pekarangan rumah.
Dengan tidak sabar, ia menyambut suaminya. Dia terkesiap melihat kaca kendaraan itu pecah. Sejurus kemudian, Trisno keluar dari mobil lalu mengambil sebuah koper besar di bagasi. Dia menghampiri suaminya dan ia segera mengerti bahwa tangan kiri Trisno terkena sabetan senjata. "Mas Trisno, kenapa terluka?" cemas dia. Trisno tak menjawab pertanyaan itu, melainkan segera berjalan cepat ke dalam rumah. Setibanya di dalam, ia kunci pintu rumah. Kemudian, ia mendekap istrinya sangat erat. Dengan napas memburu, ia mencurahkan kecemasannya kepada sang istri. "Sejak pergi perasaanku sudah gak enak dia. Aku selalu mikir kamu," kata Trisno. "Terima kasih Mas Trisno sudah mau pulang segera," balas dia. "Tapi aku juga sangat khawatir sama kamu. Apa yang terjadi, Mas?" Alih-alih menjelaskan, Trisno malah bertanya, "Kamu tahu siapa yang melempari kaca depan?" "Firasatku otaknya Bondo, Mas." "Kamu melihatnya?" "Enggak, tapi dia sudah beberapa kali mengancam aku." "Brengsek. Kamu terluka karena Bondo." Trisno menganggukkan kepala seraya berkata, "Dia menyuruh orang lain. Aku dicegat beberapa orang di pertigaan jalan. Mereka ingin membunuhku." Dia tak ingin membiarkan Trisno terluka begitu. Maka ia segera mencarikan kotak perban untuk mengobatinya. "Sini tanganmu, Mas. Biar kuobati dulu." Kata-kata terhenti sejenak. Dia membersihkan luka itu dengan hati-hati. Trisno mendapat sobek di tangan, tapi tidak begitu dalam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Sejujurnya, Mas." Namun kalimat itu menggantung. Dia ingin memberitahukan rahasianya, tapi tiba-tiba ragu. "Cerita saja, apa yang kamu lihat?" "Mbak Sumi itu memang dibunuh, Mas." "Apa katamu? Sumi benar dibunuh?" "Betul, Mas." "Kamu dapat buktinya?" "Seperti yang Mas Trisno bilang, ternyata dia memang dikubur di tanah milik Bondo." Trisno memelototkan matanya seperti tidak menyangka kalau istrinya mengucapkan hal itu. "Maafkan aku sebelumnya. Aku baru saja membongkar kuburan Mbak Sumi." "Benarkah?" "Aku bersama Bu Mani." "Bagaimana kamu bisa tahu lokasinya?" "Aku mendapat firasat, Mas. Mungkin itu nggak masuk akal, tapi kenyataannya terbukti benar." "Tapi Mani itu ternyata bagian dari mereka dia," tukas Trisno. Dia hanya sanggup menatap suaminya dengan nanar. Melihat yang demikian, Trisno kembali memeluk istrinya diiringi kata-kata, "Apapun yang kamu lakukan, aku gak akan marah. Aku justru sangat berutang pada kebaikan kamu. Percayalah, keadaan akan baik-baik saja." Dia merasa lebih tenang setelah mengucapkan semuanya. Yang tidak kalah penting, Trisno berterima kasih kepadanya. Selesai diobati, Trisno beranjak ke kamar, lalu kembali menampakkan dirinya dengan pakaian rumah. Ia berjalan ke depan untuk memeriksa keadaan, kemudian beranjak menuju bengkel seni. Agak lama, kemudian ia baru kembali dari ruang favorit Tenta. Dia khawatir suaminya akan marah dengan rusaknya mosaik Sumi. Akan tetapi, lelaki itu tidak bereaksi sedikit pun, sehingga itu cukup melegakan. Hanya saja, dia cukup heran dengan pakaian Trisno, sehingga ia bertanya, "Bukannya kita sebaiknya segera melapor ke polisi?" Trisno menjawab, "Ah, kamu betul. Tapi sebaiknya aku duduk sebentar. Ntar, lagi pula
aku punya oleh-oleh buat kamu. Oleh-oleh, Mas. Kamu bisa melihatnya di dalam koper. Tanpa memasang perasaan yang terlalu jauh, bergegas. Dia menghampiri koper warna hitam itu, lalu segera menarik resletingnya. Namun, begitu-begitu koper itu terbuka, tubuh wanita itu terjungkal dengan sendirinya. Bukankah kamu sangat membenci perempuan itu? Semua perasaan tenang yang barusan menghiburnya tiba-tiba terjungkir. Dia tak lagi memiliki daya upaya untuk sekadar membalas perkataan Trisno. Potongan-potongan tubuh dan kepala Mani, serta tengkorak dan tulang kaki Sumi berjejalan di dalam koper sudah membuat napasnya hampir terhenti. Kenapa wanita selalu ingin mencampuri urusan suaminya? Ucap Trisno dengan serak. Ingatan dia terkilas cepat menuju pertemuannya dengan Jamil sore tadi. Pria omong kosong, pikirnya waktu itu, dan omong kosongnya sungguh terasa sangat menyesakan ketika pada akhirnya itu menjadi suatu kebenaran. Jamil, pria yang telah berbaik hati menawarkannya bakso daging sapi asli itu, telah bercerita panjang lebar tentang hilangnya Sumi. Dengan gayanya yang menjengkelkan dan tampak tidak populis, ia mengaku telah merangkai sekian banyak informasi tentang kasus hilangnya Sumi. Sehingga ia sampai pada dugaan yang sangat beralasan bahwa Sumi sejatinya telah dibunuh oleh suaminya sendiri. Kata Jamil tadi, sore, orang gila itu selalu menuduh istrinya berselingkuh, bahkan gak malu menyebarkan gosipnya ke orang lain. Hidup Mbak Sumi itu menyedihkan. Yatim dari kecil, ikut kerja dari bawah, tapi begitu usaha Trisno berhasil, perempuan itu dicurigai habis-habisan. Supaya Mbak Diah tahu, hampir setiap hari dia dipukuli karena alasan cemburu. Pakai bedak saja dia bisa digeprek, Mbak. Itu cerita yang sebenarnya. Kenapa dia akhirnya dekat ke Mas Bondo? Bukan untuk selingkuh, karena dia berharap suaminya bisa dinasihati oleh Mas Bondo. Tapi Trisno gak pernah mempan dinasihati. Ujung-ujungnya malah Mas Bondo yang dimusuhi. Aku tahu orang itu mungkin jadi gila gara-gara ibunya. Dulu bapaknya orang kaya, tapi dikadali sama istrinya sampai miskin. Begitu bapaknya jatuh kere, ibunya Trisno kawin lagi dengan yang lebih muda. Mungkin memang itu yang membuat pikirannya rusak. Trisno itu orang susah, yang membantunya sampai berhasil cuma Mas Bondo. Mbak Diah, jangan tersinggung ya. Aku mengira Mbak Sumi itu dibunuh suami kamu, lalu dagingnya digiling menjadi bakso. Bukan apa-apa. Begini, 6 bulan sebelum Mbak Sumi hilang, Trisno itu minta dicarikan mesin giling bekas sama aku. Waktu itu memang hubunganku sama dia masih lumayan baik. Tapi coba pikir, tukang bakso mana yang mau keluar banyak uang untuk beli mesin giling kalau cuma bikin 200 atau 250 mangkuk bakso dan mie ayam sehari? Aku nggak asal omong, Mbak. Ada saksinya yang curiga betul kalau suami Mbak Diah pernah mencampur daging Mbak Sumi ke dalam bakso. Mau tahu siapa saksinya? Bu Mani. Pasti kamu kenal orangnya. Dia awalnya nggak curiga, tapi heran karena kok tiba-tiba bakso Trisno rasanya agak getir, terlalu lembut, dan tercium bau sengir yang aneh. Dia pikir mungkin itu kualitas dagingnya murah. Tapi dasar dia itu siluman bakso. Akhirnya dia selingkuh ke baksonya Mas Bondo meski warungnya lebih jauh dari rumahnya. Terus dia cerita semuanya ke Mas Bondo. Mas Bondo cerita ke aku. Lah, aku tahu betul Trisno setiap hari ambil daging berapa, tetelan berapa, tulangan berapa, karena dari
dia belanja selalu di sini. Maka aku tanya ke Bakul, jebulnya sudah seminggu terakhir belanjanya berkurang sekitar 30% daripada biasanya. Mau bukti lagi? Tahu nggak, Trisno itu sebenarnya baru melapor ke polisi setelah 15 hari Sumi hilang. Seminggu pertama itu, Trisno nggak ngapa-ngapain, Mbak. Tapi kemudian dia tiba-tiba datang ke warungnya Mas Bondo sambil marah-marah, menuduh Mas Bondo melarikan Sumi ke satu tempat. Setelah ramai ribut-ribut nggak selesai, akhirnya dia baru lapor polisi. Dan aku, sumpah sambar geledek kalau bohong, aku pernah diberitahu seorang penyetrum ikan kalau dia pernah melihat suami Mbak Diah datang ke lahannya pada malam hari. Coba pikir, mau apa tukang bakso ke kebun malam-malam? Walah Mbak, Mas Bondo itu sangat baik. Bahkan dari awal sampai sekarang, dia belum percaya kalau Trisno bikin bakso pakai daging sumi. Dia masih melindungi nama baik bajingan itu karena nggak ada bukti. Mas Bondo bilang ke aku, mungkin daging sapinya dicampur lebih banyak ayam dan kebetulan ia kurang baik mengolahnya. Saranku, Mbak Diah, ini demi kebaikan Mbak sendiri, nggak usah kembali ke rumah. Mumpung Trisno lagi pergi, kabur saja sekalian. Kalau aku mending jadi janda ketimbang jadi almarhumah. Semakin terngiang kata-kata Jamil membuat dia merasa semakin sesak. Dan sekarang ia harus membayar mahal olok-oloknya terhadap pedagang bawang itu. Ia bahkan telah salah membenci seseorang yang telah membantunya, Manih, dan justru menuduhnya berniat jahat terhadapnya. Padahal Manih telah berusaha menghentikan langkahnya agar ia tidak terjebak perangkap pembunuh yang sesungguhnya. Apapun cerita, dia harus menghadapi nasibnya sendiri. Pembunuh itu masih berdiri di hadapannya dengan lagak penuh kesombongan. Kamu nggak perlu takut dia, kata Trisno dengan seringai busuk. Itu nggak akan membuat kamu sakit. Trisno menghampiri istrinya. Langkahnya pelan dan senyap, seperti sebuah sampan di tengah danau. Kebalikannya, dia bergemetar hebat didekati suaminya. Mulutnya hendak mengucapkan sesuatu, tetapi yang terdengar hanya napas berputus asa. Barangkali yang harus terjadi, akhirnya terjadi. Trisno berhasil menangkap dia. Perempuan itu dipeluknya dengan pelukan yang keras. Ia mendengarkan gelak tawanya yang pelan, namun bergelombang. Kemudian berbisik di telinganya, seharusnya kamu nggak usah berlagak seperti kucing yang selalu ingin tahu. Tangan Trisno perlahan merambat ke atas. Dia tahu, sepasang tangan itu akan berhenti di kepala sebelum memutarnya dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, tepat pada saatnya, ia kerahkan keberaniannya yang tersisa. Dia mengeluarkan pisau yang sejak tadi terselip di balik jaketnya, lalu menusuk perut lelaki itu. Seketika Trisno mengerang sakit. Tubuhnya didorong hingga jatuh. Lantas, dia bergerak menjauh. Ia ingin segera meninggalkan rumah itu sejauhnya. Namun, Trisno masih bisa menyelingkat kakinya sehingga perempuan itu pun tersungkur. Sambil menahan nyeri, Trisno berusaha meladeni pemberontakan istrinya. Pisau yang menancap di tubuhnya tidak menghalanginya untuk berbuat lebih gila. Situasi berubah cepat. Trisno berhasil memojokkan mangsanya. Kakinya menerjang dengan keras. Namun, dia mampu berkelit. Badannya melesot sedemikian rupa hingga ia berhasil bangkit berdiri. Disergap kepanikan, ia berlari tanpa pertimbangan matang, sehingga
ia malah terjebak di dalam bengkel seni. Tempat itu tentu saja semakin menyudutkannya. Tapi apa boleh buat, dia mengunci pintu dari dalam seraya berteriak meminta tolong. Saat-saat selanjutnya kian tidak menguntungkan. Dia memekik tanpa henti, suaranya amatlah nyaring, dan ia berharap ada seseorang di luar sana yang tergerak menolongnya. Namun, lama-kelamaan ia mulai sadar kalau upayanya mungkin saja tidak mendatangkan hasil yang semestinya. Di samping itu, ia juga menyadari kalau Trisno tidak sedikit pun terdengar suaranya. Jangan-jangan dia sudah mati, dia bertanya pada dirinya. Tetapi ia memilih tidak percaya dengan kemungkinan itu. Kemudian, secara tidak sengaja, ia menatap mosaik Sumi yang telah rusak. Dan tiba-tiba, ia menangkap sebuah petunjuk yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Memang, bingkai itu dilapisi resin. Tetapi ketika dilihat sangat dekat dan teliti, dia mendapati potongan-potongan berwarna putih dalam bentuk acak yang tersusun menjadi sebuah gambar wanita hamil. Sebagian permukaan resin yang mengelupas itu juga membantunya untuk memastikan bahan apa yang digunakan Trisno merangkai mosaik itu. Dia semakin memusatkan pikirannya ke dalam, mengamati satu persatu potongan mosaik itu, hingga matanya berhenti pada sebuah potongan yang bentuknya tak lazim. Gigi, gumam dia ngeri. Ingatannya pun langsung terkilas menuju mimpi aneh yang membuat giginya tanggal. Satu petunjuk saja sudah cukup membuat nalar perempuan itu yang kerap kali tumpul menjadi tajam. Matanya berkelibat menelusuri potongan-potongan yang lain, dan ia mendapatkan sejumlah bentuk serupa di dalam mosaik itu. Semakin penasaran, ia mencungkil sebuah fragmen, kemudian mengamatinya dengan saksama. Otaknya memutar cepat untuk memutuskan asal-usul fragmen itu. Sampai ia menangkap sebuah kemungkinan yang paling mendekati kenyataan, bahwa sesungguhnya mosaik itu dirangkai dari serpihan tulang-tulang dan gigi milik Sumi. Dia lantas mengingat semua petunjuk di belakang sehingga ia mendapatkan satu petunjuk kunci yang luput dari perhatiannya, yaitu buku catatan keuangan. Jelas-jelas di dalam buku itu tercantum catatan dan bukti pembelian mesin gergaji sirkuler serta cairan resin yang tanggalnya berdekatan dengan hilangnya Sumi. Kesimpulan itu tak terbantahkan. 3 tahun yang lalu, Trisno membunuh Sumi, kemudian memutilasi tubuhnya. Amat benar perkataan Jamil, sehingga dapat diduga Trisno menghilangkan mayat Sumi dengan beberapa cara. Trisno membunuh Sumi di akhir September 2002, tapi baru melaporkannya ke polisi sebagai peristiwa orang hilang pada pertengahan bulan berikutnya. Sekurang itu, ia melakukan segala upaya untuk melenyapkan bukti-bukti kejahatannya. Daging Sumi dihilangkan dengan cara mencampurnya ke dalam adonan bakso, sedang sebagian tulang belulangnya diolah menjadi mosaik yang dipajang di rumahnya. Bukan itu saja, Trisno masih sempat menyebarkan fitnah terhadap Bondo, yang mana semuanya telah diatur dengan rapi. Ia awalnya menguburkan tulang Sumi di lahannya, yang mana penguburan itu juga berfungsi untuk menghilangkan lemak yang melekat pada tulang sebelum diolah menjadi mosaik. Kemudian, karena masih ada tulang yang tersisa, ia segera memindahkannya ke lahan milik Bondo. Barulah sesudah itu, ia membuat laporan orang hilang, sekaligus melancarkan fitnah yang sangat keji. Untung saja Bondo lihai menghadapi situasi itu.
Ia sengaja memasang pagar dan preman untuk menjaga lahannya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang. Bahkan, Bondo tidak ragu membangun bangunan di lahannya untuk memastikan selalu ada aktivitas di tanah itu. Mengapa Bondo melakukan hal sejauh itu? Bukan mustahil, karena ia sudah membaca arahnya sejak awal. Sehingga, apabila ia terjebak dalam alur yang disusun Trisno, ia bisa dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Bondo tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa pada hari Sumi menghilang, dia termasuk orang yang terakhir kali bersama wanita itu di daerah Tambelang. Dia masih mematung di depan mosaik Sumi. Di dalam kepalanya terkilas kata-kata Trisno beberapa bulan sebelumnya yang menyiratkan bahwa mosaik itu adalah cerminan Sumi yang sesungguhnya. Wanita naas itu memang tidak pernah pergi dari rumahnya. Serpihan tulangnya terangkai menjadi sebuah mosaik yang menarik simpati. Adapun daging dan darahnya mungkin saja masih melekat menjadi kerak di lemari pendingin maupun kuali. Namun, keheningan itu harus berakhir. Tanpa diduga, pintu ruangan itu dicongkel dari luar. Dia berpikir cepat untuk menyelamatkan diri, tetapi Trisno lebih dulu menampakkan batang hidungnya sebelum perempuan itu bisa berbuat banyak. Trisno membanting pintu, masih dengan pisau menancap di perutnya. Kini ia siap menyingkirkan dia untuk selamanya. Ia menghampiri dia dengan lambat. Kepalanya teleng, karena sejatinya ia harus menahan nyeri di bagian perutnya. Akan tetapi, sifat kejam masih bisa mengalahkan rasa sakit yang dideritanya. Pelan namun, pasti Trisno bisa memperpendek jarak dengan istrinya. Dia masih terus mencari cara selamat. Matanya tak henti melirik benda-benda di sekitarnya yang dapat dipakai untuk melawan. Sialnya, Trisno seolah bisa menebak pikirannya. Pria itu membuat dia tersudut di belakang meja. Sepintas tidak ada lagi jalan keluar. Di sekeliling dia hanya ada tembok dan meja. Trisno gembira bukan main melihat situasi demikian. Selanjutnya, ia angkat linggisnya tinggi-tinggi. Tiada rasa iba di dalam hatinya. Dan yang ia inginkan hanyalah kematian istrinya. Berbarengan dengan itu, dia berteriak memohon ampun. Tentu saja itu sia-sia. Trisno segera mengayunkan senjata itu ke arahnya. Namun, siapa sangka, nasib mujur masih menyertai dia. Serangan pertama Trisno tak berhasil mengenai sasaran. Tetapi lelaki itu merasa masih punya banyak kesempatan untuk memamerkan kekejamannya. Maka, ia kembali mengacungkan linggis. Secara mengejutkan, dia kali ini terlihat pasrah. Ia hanya menatap suaminya dengan nanar, seolah-olah itu menjadi tatapannya yang terakhir. Pada akhirnya, Trisno menghantamkan linggis itu ke kepala dia sekuat-kuatnya. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menghindar sekaligus menarik tangan lelaki itu ke bawah. Keadaan rupanya berbalik cepat. Tubuh Trisno kini melintang di meja dengan posisi tengkurap. Trisno mengerang sekerasnya karena perutnya tertekan pisau yang masih menancap. Akan tetapi, dia punya maksud lain. Tepat di bawah dada Trisno, melintang tegak sebilah mata gergaji sirkuler yang dipasang terbalik dari bawah meja. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menghidupkan stop kontak, lalu menyalakan mesin gergaji dengan kekuatan ribuan RPM. Dalam sekejap, ia menyaksikan tubuh Trisno terkejang hebat ketika mata gergaji berputar memotong tulang rusuk serta semua organ penting yang ada di sekitar dada.
Tidak sampai 1 menit, suara Trisno tidak lagi terdengar. Darah lelaki itu memuncrat ke segala arah. Mata dan mulutnya terbelalak. Kepalanya menghadap tembok, di mana mosaik sumi terpasang seolah-olah sedang menyaksikan kematiannya. Dia tertinggal seorang diri di dalam ruangan itu. Butuh waktu baginya menginsafi bahwa ia baru saja melakukan kekejaman demi menyelamatkan diri. Kemudian, ia melirik Sumi di dalam bingkai, dan entah mengapa matanya tiba-tiba berlinang. Tak lama setelah itu, dia mendengar pintu depan digedor sangat keras. Ia pun beranjak pergi, masih dengan jaket terciprat darah. Dari balik tirai, ia melihat seorang lelaki berdiri tegap di teras rumah. Pintu rumah segera terbuka. Berkata dia kepada pria itu, "Mas Jamil, kenapa datang kemari?" Jamil membelalakan matanya menyaksikan dia, penuh bercak darah. Akan tetapi, ia datang ke situ untuk menyampaikan kabar yang lain. Katanya, Mas Bondo dan istrinya hilang. Dia amat terkejut dikabari demikian. Akan tetapi ia langsung menuduh suaminya telah mencelakai keluarga itu. Mas Jamil tahu dari mana? Aku barusan dari situ. Rumahnya ramai didatangi warga. Bagaimana anak-anaknya? 2 anaknya ditemukan tewas di kamar. Daripada itu, dia serta-merta curiga dengan mobil Trisno. Maka ia bergegas ke dalam rumah untuk mengambil kunci kendaraan. Tak lama berselang ia kembali. Jamil mengikuti langkahnya dengan tergesa. Lalu pintu mobil itu dibuka, dan benar saja mereka mendapati 2 jasad tergeletak di kabin belakang. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan.